Kita ini pagi ini akan belajar apa itu keyakinan kelas. Siapa tahu keyakinan kelas? Apa itu kesepakatan kelas? Siapa yang tahu? Nggak tahu? Oke. Kesepakatan kelas adalah salah satu cara membantu kita supaya lingkungan belajar kita lebih kondusif, lebih tenang, lebih nyaman, menyenangkan. Itu dia namanya kesepakatan kelas. Berarti ada sesuatu yang kita buat antara saya dengan kamu. Ada kesepakatan, ada janji yang kita buat antara saya dan kamu. Oke. Nah, untuk menciptakan kelas yang kondusif, yang nyaman, yang tenang, yang enak, itu kita belajarnya harus bagaimana? Hah? Tenang. Berarti tidak boleh berisik, tidak boleh terlambat. Nah, coba deh tulis di kertas ini, kamu ingin kelas yang seperti apa? Kamu ingin kelas yang seperti apa? Lalu terpikirkan. Hah? Satu-satu aja dulu. Kalau udah dapat satu, tempelkan ke depan. Kamu ingin kelas yang seperti apa? Kelas impian ini yang kamu inginkan itu seperti apa? Tempelkan ke depan. Yang sebelah sana. Oke. Nah, satu lagi. Setiap orang membuat minimal 2. Nah, ini satu-satu aja, satu-satu. Nah, kamu ingin kelas kita ini supaya kamu nyaman, enak belajar itu, kamu ingin kelas yang seperti apa? Letak di sini. Kamu ingin kelas yang seperti apa? Ya, satu lagi. Sudah? Lagi. Bukan satu orang 2. Kamu ingin kelas yang seperti apa? Kamu ingin kelas impian yang seperti apa? Supaya kita belajar itu enak, nyaman, tenang, terus tidak ada yang terlambat. Oke, sudah? Nah, coba Cinta Bella bacakan itu semua. Bella, satu lagi. Oke, coba bacakan Cinta. Bersih dan sehat, tenang. Kalau pikir tidak akan suruh,
beberapa bagian yang kita sebut dengan kesepakatan kelas. Oke, bersih dan sehat itu berarti tentang apa? Bersih, iya, kebersihan dan kesehatan. Berarti kebersihan dan kesehatan. oke, kebersihan. Yang kedua kesehatan. Ini kita pindahkan. Kita ambil kebersihan ya. Tenang. Tenang berarti apa tuh? Masuk ke, kalau tenang itu masuk ke apa? Tidak sedikit Keamanan, oke? Oke. Tenang atau saling menghargai bisa juga, nah. Berarti kalau ada temannya yang ribut ketika sedang belajar, berarti tidak menghargai temannya. Oke, kalau piket tidak harus disuruh, berarti apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Lalu enggak berisik, berarti saling menghargai. Lalu kelas yang bersih dan rapi, tidak berisik, lebih ke apa ini nak? Ke kelas yang bersih, kebersihan. Kelas yang bersih dan tenang, kebersihan. Kalau belajar tidak berisik, saling menghargai. Kelas yang indah dan bersih, dan teman-teman yang baik, saling menghargai. Ini aja. Kira-kira kalau temannya terlambat itu perlu nggak? Itu merusak keamanan nggak? Iya. Merusak ketenangan nggak? Iya. Jadi berarti teman yang terlambat dia masuk ke mana? Masuk ke mana? Ya, Bu. Kalau terlambat dia masuk ke mana? Masuk ke keamanan. Tanggung jawab. Ini Saling menghargai. tidak terlambat. Nah, lalu makan pada saat di kelas. Itu merusak kenyamanan kelas nggak? Iya. Ya, berarti masuk ke menghargai. Lalu ada teman yang bersepeda di dalam lapangan sekolah atau di dalam kelas, itu masuk ke mana? Ke keamanan. Main sepeda, tidak main sepeda. Lalu ada teman yang tidak pakai sepatu ke sekolah ataupun di kelas, itu masuk ke mana? Yang mana? Tidak pakai sepatu atau ke sekolah atau ke masuk ke tanggung jawab ya. Itu kan memang sudah peraturan sekolah kan? Iya, pakai sepatu. Lalu bertengkar pada saat belajar atau saling contoh-contohnya, itu masuk ke mana? Masuk ke keamanan. Keamanan. Tidak bertengkar pada saat jam belajar. Apa lagi kira-kira? Ini
sampah berserakan ini? Kebersihan. Kebersihan ke? Lah. Iya, itu masuk ke mana? Kesehatan juga kan? Lah. Iya, berarti kebersihan dan kesehatan. Berarti ke kelas bersih. Nah, apa lagi kira-kira yang membuat kegiatan-kegiatan atau yang membuat kita tidak nyaman di kelas? Berisik, sampah banyak, lalu berarti kurang bersih. Oke? Nah, dari ini semua, dari semua yang contoh kita buat ini, maka ada apa saja keyakinan kelas yang dapat kita penuhi? Kebersihan dan kesehatan, keamanan, saling menghargai, dan tanggung Jawab. bisa dikerjakan ini, nak? Bisa dikerjakan di sekolah. Jadi dari sini apa keyakinan kelas kita? Saling menjaga kebersihan dan kesehatan. Lalu menciptakan keamanan. Yang keempat, saling menghargai. Kira-kira ada satu lagi yang penting. Kalau ibunya menjelaskan, kalau ada yang bicara itu bagus nggak? Enggak. Berarti itu masuk ke mana? Menghargai. Kesopanan ya. Terus teman ibu lagi ngomong, kalian ikut ngomong, berarti itu nggak menghargai kan? Sopan nggak? Enggak. Nggak sopan. Terus apa contoh, salah satu contoh sikap sopan yang sudah kalian lakukan? Ketika pulang sekolah ibunya disambung, disalah, ketemu sama ibunya di luar, ibu sama itu apa? Terus apalagi sifat sopan yang sudah dilakukan ketika ada orang tua di depannya, kamu mau lewat, tundukkan kepala, tundukkan badannya. Oke? Oke, nah inilah kesepakatan kelas kita. Nah, kesepakatan kelas kita ini, mari kita tempelkan di sana. Nah, ibu bikin origami. Kita bikin kesepakatan kelas. Masing-masing orang tulis satu lembar aja. Coba dulu. Ya. Nanti kalau sisi di sini merah, berarti di sisi yang di sini Putih. oke. Berarti udah ketemu kesepakatan kelas kita kan? Nah, oke. Coba tuliskan dengan tulisan yang cantik. Nah, ini kan kesepakatan kita bersama. Mari kita tulis bersama-sama. Cinta merah, Bella putih, Alma merah, putih. Ini kesepakatan kelas kita, kebersihan, kesehatan, keamanan, saling menghargai dan tanggung jawab. Ini juga nanti kita tempelkan di sana supaya kamu ingat apa yang harus kamu lakukan di dalam kelas kita. Jika kamu sudah melanggarnya, maka kita akan membuat kesepakatan akan sanksi. Nah, yang besar-besarnya aja, kebersihan saja. Ya, satu aja, satu orang satu. Untuk ini aja deh. Cinta nomor 1, Bella nomor 2. Nomor 3. Iya.